Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari koneksi apa ini? Saya baca kayaknya ada kabel tuh. Saya konek. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala as-samawati wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Dari sini Allah izinkan hati kita untuk sama-sama berada di sini dalam kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu. Banyak sekali orang-orang yang mungkin beraktivitas di hari ini, macam-macam aktivitasnya, tapi antum semua yang Allah pilih hatinya untuk melakukan kewajiban. Dan hadis disebutkan banyak sekali kewajiban tentang menuntut ilmu. Tadi Ustaz Fikri sempat sampaikan tuh bagaimana majelis-majelis ilmu yang membahas hukum Allah itu dikatakan seperti taman surga. Tapi majelis yang bagaimana Ustaz? Majelis yang membahas tentang hukum-hukum Allah, bukan majelis yang melakukan aktivitas-aktivitas tanpa pembahasan tentang hukum Allah. Dan insya Allah ada 70.000 malaikat yang beserta mendoakan majelis ilmu tersebut. Walaupun di sini sedikit, insya Allah, karena kita akan bahas hukum itu. Tadi sudah disinggung sama Ustaz Fikri, saya juga agak kaget Ustaz. Saya disuruh isi para asatid, para guru-guru saya mau dapat informasi soal isi, saya nggak pantas kayaknya. Tapi respon beliau ini tepat gitu ya. Kan antum saya yang udah pernah ngerasain gitu. Antum saya tinggal bagi-bagi pengalaman. Ya memang sebelum saya hijrah, saya ya sebagai Allah mengistilahkan saya senang bermain. Tapi zaman itu memang ada aktivitas marxisme. Jadi dulu tuh saya pikir ada dua kategori dalam orang yang bermain video. Yang pertama memang mencari uang, yang kedua Ustaz mencari kesenangan. Saya termasuk yang mencari kesenangan gitu. Tapi dulu tuh nggak seperti sekarang. Saya itu sampai dari sini sengaja berangkat ke kasino Singapura gitu ya, atau Malaysia untuk sengaja main terus pulang gitu. Tapi sekitar 15 tahun yang lalu rasanya sebenarnya judi online itu sudah ada, belum populer. Kita perlu mengkaji kira-kira dari mana sih aktivitas judi ini berawal gitu ya. Nah kalau dilihat dari sejarah, sebenarnya ada sekitar 3.000 sampai 4.000 tahun yang lalu sudah ada aktivitas judi. Ya, jadi dilihat dari ada satu papirus di Mesir ditemukan adanya aktivitas orang sedang bermain, namanya tebes dalam bahasa Mesir 3.000 sampai 4.000 tahun yang lalu. Berarti aktivitas judi itu sudah sangat lampau sekali, sudah ada, gitu ya. Dari awalnya satu bentuk permainan yang kemudian melibatkan gakohnya manusia atau sifat defaultnya manusia, yaitu serakah terhadap harta, yaitu ingin selalu menang, sehingga timbullah aktivitas-aktivitas bentuk pertaruhan, bentuk pengundian. Nah ini yang akhirnya menjadi satu aktivitas yang kita sebut sebagai judi. Dilihat lagi di Cina juga ditemukan di tahun yang sama dari literasi sejarah yang ada 3.000 sampai 4.000 tahun yang lalu. Nah bentuknya kalau kita lihat sekarang tuh bentuknya seperti kayak halma gitu. Jadi mencari jalan, dia sebut namanya dalam cultural history of Chinese gambling itu dikatakan bahwa nama permainannya namanya Ligo. Nah ini ditemukan 3.000 tahun yang lalu juga sama. Ada aktivitas, jadi bangsawan sama bangsawan untuk satu prestis dia bertemu, bermain, kemudian bertarung gitu ya. Nah, bagaimana kita lihat sebetulnya 3.000 sampai 4.000 tahun yang lalu berarti Islam belum, Rasulullah belum membawa aturan terhadap aktivitas tersebut. Nah, literasi sejarah Quraisy pada saat itu memang judi itu menjadi heading. Maka dalam surat Al-Maidah 191 secara asbabul nuzulnya itu dijelaskan bahwa ayat ini turun bersamaan ya ayyuhalladzina amanu innama khamr wal maisir. Jadi pada saat itu aktivitasnya Quraisy banyak sekali melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minum khamr dan berjudi. Satu bentuk aktivitas yang serupa, ya, kesalahan-kesalahan yang terjadi kemudian dibawakan aturan. Disebutkan dalam ayat bahwa hal tersebut adalah
satu perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan syaitan. Ada 3 ayat yang menyebutkan tentang maisha dan aturan. Nah, ini aturan yang kemudian menjadi dalil bahwa pada saat itu akhirnya para masyarakat, umat yang pada saat itu masih meminum khamar dan makan kemudian meninggalkannya. Ya. Nah, faktanya kita lihat di tahun 800 juga, setelah turunnya aturan ini di Cina, itu ditemukan permainan serupa, ya, abad kedua Hijriah atau abad ke-8 Masehi, ditemukan kartu paling kuat. Nah, ini kartu yang kemudian menjadi cikal bakal permainan remi. Nah, ini sudah ada Islam pada saat itu, tetapi aktivitas perjudian itu di luar daripada wilayah Islam. Di tahun 1400-an ditemukan juga para bangsawan bermain permainan kartu, permainan serupa kartu gitu ya, di wilayah Prancis, kemudian di wilayah Italia, yang kemudian sekarang kita kenal dan itu namanya siku. Kalau teman-teman lihat ada siku itu jadi sama kayak roulette, itu kan aktivitas bermain judi. Di tahun 1400-an. Dan di luar kasino di tahun 1600 itu sudah ada, tapi ya faktanya semua aktivitas itu di luar daripada teritori wilayah Islam. Ya, ini kemudian kasino ini sampai sekarang masih beroperasi. Atau yang jadi sekarang kita mau bahas tentang slot judi online. Jadi ada seniman, sebetulnya seniman membuat aktivitas game gitu dengan varian 3 varian. Kalau dia itu, slot itu kan cuma 3 bar, 3 varian yang kemudian pakai tuas kemudian diputar gitu. Ini awal cerita tentang slot. Di tahun 1891 ditemukan. Kemudian datanglah seorang pengusaha memodifikasi slot ini dengan sifat defaultnya manusia, sifat dasarnya manusia. Kenapa orang senang sekali bermain slot? Karena itu adalah sifatnya manusia. 3 unsur dikatakan. Pertama adalah harapan. Manusia senang berharap, ada kemungkinan menang, bisa menang. Manusia penuh angan-angan, kalau dalam laporan dikatakan. Manusia suka berangan-angan. Jadi sifat hope ini memancing manusia kembali kepada sifat dasarnya manusia. Yang kedua, unsur yang kedua adalah surprising, hadiah, kejutan. Ya, surprise. Maka setiap kali kita lakukan itu, kemudian kita nggak pernah tahu algoritma apa yang akan keluar. Dia jadi bonus atau tidak.